Halo semua, selamat datang. Pernahkah kalian mendengar pembunuhan berantai yang terjadi di suatu wilayah? Semua orang pasti takut dengan pembunuhan berantai, bukan? Terlebih, perlakuan keji yang dilakukan pembunuh terhadap korbannya sangat di luar nalar manusia. Video kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan berantai yang terjadi di Amerika Serikat. Let's start the story. Antara tahun 1934 dan 1938 di Cleveland, Ohio, Kingsbury Run, Amerika Serikat. Ditemukan 13 orang korban yang terdiri dari 6 orang wanita dan 7 orang pria yang dibunuh oleh seorang pembunuh berantai. Dari 13 orang itu, hanya 3 yang teridentifikasi dan hampir semua adalah gelandangan atau pekerja seksual. Semua korban dipenggal kepalanya dan dalam beberapa kasus, kepala korban tidak pernah ditemukan. Pembunuh ini sering memotong-motong batang tubuh korbannya, dan tidak ada satupun mayat yang ditemukan dalam keadaan utuh. Karena kecenderungan-kecenderungan mengerikan ini, si pembunuh dijuluki The Cleveland Torso Murder atau pembunuh batang tubuh dari Cleveland. Mari kita bahas sedikit latar belakang dari Kingsbury Run. Pada tahun 1930, Cleveland Kingsbury Run adalah wilayah yang kumuh, suram, dan berbahaya, di mana terdapat banyak orang miskin hidup dalam kondisi yang mengerikan. Tepat di sebelah timur Kingsbury Run, ada area kosong yang disebut Roaring Third, yang terkenal dengan bar, sarang perjudian, pengedar narkoba, rumah bordil, dan elemen-elemen masyarakat yang kurang menyenangkan. Pada tanggal 5 September 1934, ditemukan korban pertama. Korban pertama adalah seorang wanita tak dikenal yang diperkirakan berusia 30 tahun yang ditemukan di tepi Danau Erie. Wanita ini ditemukan dalam keadaan tanpa kepala. Hanya terdapat bagian paha dan bagian tubuh lainnya yang kulitnya kasar, merah karena pengawet kimia. Sulit untuk mengidentifikasi wanita ini, sehingga korban ini diberikan julukan Lady of Lake. Pada tanggal 23 September 1935, ditemukan korban kedua. Korban kedua adalah seorang pria berusia 28 tahun bernama Edward Andersey. Edward Andersey adalah petugas rumah sakit yang terletak di Roaring Third. Dan dia ditemukan di dasar bukit Jacques dekat Kingsbury Run. Edward Andersey ditemukan dengan keadaan telanjang, dikebiri, tali di pergelangan tangan, dan luka bakar pada seluruh tubuhnya. Pada hari yang sama, ditemukan juga korban ketiga. Korban ketiga letaknya tidak jauh dari mayat Edward Andersey. Seorang pria diperkirakan berusia 40 tahun dengan keadaan kepala terpenggal dan dikebiri. Terdapat juga pengawet kimia pada tubuhnya, sama seperti pembunuhan pertama. Pada tanggal 26 Januari 1936, ditemukan korban keempat. Korban keempat ini adalah seorang wanita bernama Florence Polillo yang ditemukan terbungkus koran di dalam keranjang sekitaran gedung Hart Manufacturing yang terletak di Central Avenue. Terungkap, Florence Polillo adalah seorang pekerja seks dan pelayan bar yang tinggal di Roaring Third. 4 bulan setelahnya, pada tanggal 5 Juni 1936, ditemukan korban kelima. Seorang pria tak dikenal yang ditemukan dengan potongan tubuh terbungkus celana panjang di jembatan Kingsbury Run. Dan potongan tubuh lainnya ditemukan keesokan harinya di sebuah tempat yang lebih terlihat, yaitu gedung polisi rel kereta plat nikel. Pada 22 Juli 1936, ditemukan korban ke-6. Seorang pria bertato tidak dikenal yang diperkirakan berusia 40 tahun. Ia ditemukan di hutan dekat Clinton Road. Pria itu telah meninggal selama 2 bulan. Ditemukan bekas rembesan darah menunjukkan pria ini telah dibunuh di tempat, dan pria ini diduga mati dibunuh dengan cara kepala dipenggal ketika jalan melewati hutan dekat Clinton Road.
2 bulan setelahnya, pada tanggal 10 September 1936, ditemukan korban ketujuh. Korban ini seorang pria tak dikenal, diperkirakan berusia 20 tahun. Ia ditemukan di parit dekat rel kereta api di Kingsbury Run. Dia dibunuh dan hanya bagian tubuh pinggang ke bawah yang ditemukan. Pada titik ini, banyak surat kabar lokal melaporkan pembunuhan ini hampir setiap hari. Namun, tidak ada tersangka atau petunjuk seperti yang diharapkan. Keadaan ini membuat kepanikan pada masyarakat dan membuat sejumlah otoritas investigasi panas. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Kolonel A.J. Pierce menduga pembunuh sebagai orang yang mengerti anatomi tubuh. Hal ini terlihat dari penggalan kepala yang terpotong rapi dan ditemukannya cairan kimia yang ada di dalam mayat-mayat tersebut. Selama masa pembunuhan, diresmikan Elliot Ness memegang posisi Direktur Keamanan Publik Cleveland, posisi dengan otoritas dan atas Departemen Kepolisian dan layanan tambahan termaksud pemadam kebakaran. Kondisi ini merupakan hal yang tidak biasa bagi Ness. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok dengan etos kerja tak kenal lelah, disiplin, tegas, dan paham media. Ia merupakan penyidik gemilang yang berhasil memerangi operasi Al Capone di Chicago, Amerika Serikat. Elliot Ness juga bertanggung jawab atas unit pajak alkohol untuk Ohio bagian utara pada tahun 1934. Pihak kepolisian kemudian mengutus juga detektif Peter Merylo dan Martin Zalewski untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Kolonel Pierce digantikan oleh Sam Gerber. Pada 23 Februari 1937, ditemukan korban ke-8. Korban seorang wanita tak dikenal diperkirakan berusia 20 tahun. Wanita ini ditemukan di tempat dekat Lady of Lake ditemukan, yang masih sama keadaannya yaitu tubuh tanpa kepala. Pada tanggal 5 Juni 1937, korban ke-9 ditemukan, yang dipastikan adalah seorang wanita berkulit hitam yang diduga bernama Rose Wallace. Ditemukan di bawah jembatan Lorraine, hanya tengkorak dan sekantong tulang yang ditemukan. Pada tanggal 6 Juli 1937, korban ke-10, seorang pria tak dikenal, diperkirakan berusia 30 tahun, ditemukan di Sungai Cuyahoga. Mayat dari pria ini ditemukan dengan keadaan jantung yang sobek dan bagian perut yang hancur. Pada bulan Mei 1938, korban ke-11, yaitu seorang wanita tak dikenal, ditemukan di Sungai Cuyahoga. Hanya kaki bagian bawah korban yang ditemukan. Menariknya, ini adalah pertama kalinya dalam tubuh korban terdapat obat-obatan sejenis morfin dalam jumlah diperkirakan 0,2 per 100 gram. Hal ini membuat pihak berwenang bertanya-tanya, apakah obat-obatan itu digunakan untuk rekreasi atau digunakan untuk mencegah korbannya bergerak? Karena semua pembunuhan mengerikan ini sedang berlangsung, Wali Kota Harold Burton semakin menekan Elliot Ness untuk membuat kemajuan. Mengingat rekam jejaknya yang sangat baik, Elliot Ness beresiko serius menodai reputasinya jika ia tidak membuat kemajuan dalam kasus ini. Pada tanggal 16 Agustus 1938, korban ke-12 dan korban ke-13 yang tidak dikenal ditemukan di lokasi yang mungkin paling sembrono. Mayat-mayat itu ditemukan di depan jendela kantor Elliot Ness. Sebuah ejekan yang jelas-jelas bergema untuk Elliot Ness, bukan? 2 hari kemudian, pada 18 Agustus 1938, pukul 12.40, Direktur Elliot Ness dan satu skuad yang terdiri dari 35 detektif dan petugas polisi menggerebek wilayah gelandangan Kingsbury Run. Mereka mengumpulkan 63 pria dan menjelajahi gubuk-gubuk untuk mencari tanda si pembunuh. Yang paling diperhatikan dalam sebuah langkah yang dibuat Elliot Ness, ia memerintahkan gubuk-gubuk itu dibakar dengan maksud membuat katalog sidik jari untuk mengidentifikasi korban baru dengan mudah dan untuk mengeluarkan kemungkinan korban dari daerah tersebut dalam upaya untuk menghentikan pembunuhan. Meskipun pembunuhan berhenti setelah insiden pembakaran itu, keterlibatan Elliot Ness dalam episode investigasi ini disebut-sebut sebagai tindakan yang kejam. Reputasi Elliot Ness yang cemerlang rusak dan dikecam oleh publik
dan publik beranggapan kasus ini diselesaikan secara tidak resmi. Tersangka pertama adalah Frank Dolezal, berusia 52 tahun. Pada bulan Juli 1939, Frank Dolezal ditangkap atas tuduhan pembunuhan Florence Polillo, korban keempat. Keterangannya, Frank Dolezal pernah tinggal bersama Florence Polillo untuk sementara waktu. Dalam penyelidikan lebih lanjut, Frank Dolezal juga mengenal korban Edward Andersey dan Rose Willis karena Frank Dolezal sering mengunjungi The Roaring Third. Namun, dalam interogasi, Frank Dolezal memberikan sejumlah pernyataan yang berubah-ubah. Setelah penangkapannya, Frank Dolezal mengaku membunuh Florence Polillo, namun belakangan dia mengaku pernah dipukuli dan menarik kembali pengakuannya. Faktanya, Frank Dolezal pernah mengalami patah tulang rusuk sebanyak 6 kali selama dalam tahanan. Menurut ahli kasus James Badal, ada keraguan atas pengakuan ini. Pengakuan ini tampaknya dibuat-buat karena merupakan campuran dari rincian yang sudah dikemas dan keterangannya tidak dapat dipahami. Detektif utama dalam kasus itu kemudian berkata, "Ini adalah pertama kalinya saya mengenal seseorang mengakui kejahatan yang tidak mengetahui detail dari kejahatan yang diakui." Meskipun demikian, Frank Dolezal tetap dipenjara. Tapi 1 bulan kemudian pada Agustus 1939, Frank Dolezal bunuh diri di sel penjaranya sebelum diadili. Frank Dolezal menggantung dirinya pada kail yang tingginya 5 kaki 7 inci dari tanah. Yang janggal adalah Frank Dolezal tingginya 5 kaki 8 inci dari tanah. Logikanya, bagaimana bisa seseorang menggantung diri dari benda yang lebih tinggi darinya? Selain itu, James Badal mewawancarai ahli ilmu forensik yang melihat otopsi Frank Dolezal. Para ahli menyimpulkan bahwa dia tidak mengakhiri hidupnya sendiri seperti yang dikatakan orang. Kejadian ini membuat publik menjadi ragu atas kesaksian Frank Dolezal. Publik menduga Frank Dolezal dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuh dan mengakui perbuatan keji yang tidak pernah dilakukannya. Jika benar begitu adanya, sungguh malang pria ini, bukan? Tersangka kedua dan terakhir adalah Dr. Francis E. Sweeney. Pada tahun 1970, Dr. Francis ditemukan sebagai tersangka rahasia Direktur Keamanan Elliot Ness. Dr. Francis adalah seorang veteran Perang Dunia I yang merupakan bagian unit medis yang bertugas untuk melakukan amputasi di lapangan. Menurut ahli kasus James Badal, Dr. Francis mempunyai profil yang dianggap cocok jika dikaitkan dengan kasus ini. Karena Dr. Francis adalah seorang dokter yang memiliki keterampilan dan pengetahuan anatomi yang diperlukan untuk melakukan pembunuhan. Istri dari Dr. Francis mengakui suaminya adalah seorang pecandu alkohol yang berawal dari kecemasan patologis dan depresi yang pernah dialami dari pengalaman masa perangnya. Pada Mei 1938, Elliot Ness secara diam-diam menangkap Dr. Francis dan membawanya ke Cleveland Hotel. Ness Elliot bersama Leonard Keeler, yang adalah seorang penemu alat pendeteksi kebohongan, menahan Dr. Francis di sana selama 14 hari. Dr. Francis sempat menjalani wawancara bersama Elliot Ness dan mengikuti 2 kali tes poligraf secara terpisah. Dan dia gagal, yang artinya Dr. Francis telah berbohong. Leonard Keeler meyakini dan menyampaikan kepada Elliot Ness bahwa Dr. Francis adalah orang yang kamu cari. Elliot Ness harus melanjutkan interogasi dengan hati-hati karena Dr. Francis adalah sepupu dari anggota Kongres yang bernama Martin L. Sweeney. Elliot Ness merahasiakan tes pendeteksi kebohongan ini. Terlepas dari gagalnya tes kebohongan, Dr. Francis tetap dibebaskan dikarenakan
kurangnya bukti untuk mengiring Dr. Francis ditetapkan sebagai tersangka. Pada tahun 1938, seorang gelandangan bernama Emil memberitahu pihak berwenang pada tahun 1934, seorang dokter mencoba memberinya obat. Dia ingat kantor dari dokter tersebut berada di sekitar Broadway Street. Sayangnya, ketika pihak berwenang mengantar Emil ke Broadway, dia tidak dapat menemukan apapun yang tampak seperti kantor medis, dan dari sana ceritanya dianggap tidak relevan. Namun beberapa tahun kemudian, ahli kasus James Badal menemukan bahwa Francis Winnie berlatih kedokteran dari sebuah gedung yang tampak sederhana yang terlihat dari sudut Broadway dari Pershing Avenue. Bangunan ini sangat cocok dengan tempat Emil ingat pernah dibius. Di gedung inilah Badal percaya bahwa Dr. Francis bisa membius Emil serta korban lainnya, padahal pembunuh-pembunuh batang tubuh menghasilkan banyak bukti darah. Jadi, bagaimana Dr. Francis bisa melakukan pembunuhan di kantor-kantor ini tanpa akhirnya tertangkap? Jawabannya mungkin terletak pada David Cowles, seorang pemimpin Biro Identifikasi Ilmiah. Pada tahun 1983, ketika David Cowles diwawancarai oleh kepolisian Cleveland, Cowles mengatakan bahwa Dr. Francis mungkin memiliki kesepakatan dengan seorang pengurus pemakaman, sehingga Dr. Francis bisa melakukan praktek operasi pada tubuh yang tidak diklaim oleh pengurus rumah pemakaman. Jika ini benar adanya, rumah duka akan berfungsi sebagai cara untuk membuang bukti darah dari para korbannya. Hal ini terlihat mungkin karena tepat di sebelah kantor Dr. Francis, terlihat rumah duka memiliki jalan beton yang terletak di belakang gedung, yang dengan mudah menuju ke sana. Kantor medis Dr. Francis dan rumah duka dapat dicapai dengan singkat dengan mengendarai mobil dari tempat ditemukannya korban September 1935 yang tidak jauh dari Roaring Third. Menurut pendapat Badal, Dr. Francis bisa saja mengunjungi bar di dekat pusat kota untuk memikat orang kembali ke kantornya dengan janji alkohol atau obat-obatan. James Badal dengan bantuan keponakan dari salah satu rekan Dr. Francis dapat menggunakan foto dan diagram untuk membandingkan pembunuh batang tubuh dan gerakan Dr. Francis. James Badal menyebut hasilnya menyeramkan sekali. Semua informasi ini memungkinkan James Badal untuk menyimpulkan bahwa Dr. Francis memang pembunuhnya. James Badal yakin bahwa kasus yang ia kumpulkan sudah cukup bagus, tetapi James Badal dan Elliot Ness menyadari bahwa kasus ini tidak dapat membawanya ke pengadilan. Namun, ada beberapa kritik dari Doris O'Donnell yang seorang polisi dan reporter kejahatan terhadap penjelasan Dr. Francis. Doris O'Donnell percaya bahwa seorang di rumah duka akan memperhatikan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Namun, Doris O'Donnell mungkin memang bias, karena pamannya adalah penegak hukum tertinggi yang menangkap tersangka kontroversial Frank Dolezal pada tahun 1939. Bahkan Badal menjelaskan bahwa kantor medis hanya dapat digunakan untuk membunuh awal sebelum rekan-rekannya menjadi curiga. Akan tetapi, sangat disayangkan, Badal belum menemukan di mana pembunuh berikutnya terjadi. Peter Merylo yang adalah seorang detektif utama juga mempercayai pembunuhan batang tubuh dilakukan oleh orang yang sama dengan pembunuhan di Newcastle. Detektif Merylo merasa bahwa Dr. Francis terlalu banyak melakukan perjalanan kereta api bolak-balik antara Newcastle dan Cleveland, yang akibatnya menyebabkan detektif Merylo mengabaikan Dr. Francis sebagai tersangka. Sesungguhnya, detektif Merylo juga mengetahui dan ikut merahasiakan tentang interogasi rahasia dan tes pendeteksi kebohongan yang dilakukan pada Dr. Francis. Dalam kasus ini, Dr. Francis dianggap tersangka paling populer. Elliot Ness dan James Badal percaya bahwa Dr. Francis bukan hanya tersangka, tetapi pembunuh sebenarnya.
namun sangat sulit untuk membuktikannya secara pasti dan kasus tersebut tetap belum terpecahkan secara resmi. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa Dr. Francis Winnie adalah tersangka dari pembunuhan berantai ini? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya. Salam sehat untuk kita semua. Bye.